Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzul Atia, NIM 19064110004. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Articulate Storyline pada Materi Sistem Pernapasan Manusia. Bab 1. Latar belakang. Sistem pembelajaran diintegrasikan pada penguasaan teknologi, di mana teknologi di zaman sekarang yaitu semakin canggih. Pembelajaran IPA masih menggunakan pembelajaran konvensional. Maksudnya adalah pembelajaran konvensional itu masih menggunakan kegiatan seperti biasanya, misal menggunakan LKS, buku ajar, dan buku paket. Kurangnya guru IPA mengembangkan media pembelajaran. Penggunaan software dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif, salah satunya adalah Articulate Storyline. Dan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline pada materi IPA sangat menyenangkan dan tidak membuat siswa menjadi bosan dan pembelajaran tidak monoton. Identifikasi masalah. Pembelajaran materi ilmu pengetahuan alam masih menggunakan pembelajaran konvensional. Sarana teknis yang ada di sekolah masih belum digunakan secara maksimal oleh pendidik. Siswa kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Rumusan masalah. Bagaimana tingkat kevaliditas media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada materi sistem pernafasan manusia? Selanjutnya, bagaimana respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada materi sistem pernafasan manusia? Dan bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada materi sistem pernafasan manusia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kevalidan media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada materi sistem pernapasan manusia. Kedua, mengetahui respon guru terhadap media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada materi sistem pernapasan manusia. Dan ketiga, mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis Articulate Storyline pada materi sistem pernapasan manusia. Manfaat penelitian. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah teknologi media pembelajaran interaktif yang kurang dimanfaatkan oleh pendidik. Selanjutnya, memberikan wawasan, pengalaman, pengetahuan, dan informasi kepada guru dalam mendesain media pembelajaran berbasis Articulate Storyline. Selanjutnya, memberikan rasa antusias dan semangat kepada siswa karena media pembelajaran interaktif yang diberikan menarik, efektif, dan fleksibel sebagai pendukung kegiatan pembelajaran. Spesifik produk pengembangan. Yang pertama, perangkat lunak yang digunakan saat pembuatan media pembelajaran Articulate Storyline. Kedua, hasil dari media pembelajaran ini berupa media berbasis web HTML5 di mana berisi gambar, teks, video, audio, dan gambar bergerak. Selanjutnya, media pembelajaran interaktif berbasis Articulate Storyline di sini berisi mulai dari cover, isi materi, contoh, soal, dan latihan. Dan pembuatan media ini memfokuskan pada materi sistem pernapasan manusia. Definisi istilah. Pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang kepada peserta didik untuk memberikan perbaikan sikap dan melatih intelektual sehingga menjadikan anak lebih baik. Media. Media adalah sarana penyalur pesan atau informasi dan sebagai alat untuk proses pembelajaran. Dan ketiga, pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang masih menggunakan sistem lama yang masih biasa dilakukan oleh guru. Misalnya, seperti menggunakan buku, LKS, dan buku paket. Articulate Storyline. Articulate Storyline merupakan sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan sebagai media komunikasi atau presentasi. Bab 2. Kajian pustaka. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat bantu untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Kedua, media Articulate Storyline. Articulate Storyline adalah perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media berkomunikasi atau presentasi. Articulate Storyline ini bisa dibilang mirip seperti PPT, karena kegunaan juga hampir sama dan tampilannya juga. Sistem pernafasan manusia adalah pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara yang masuk dalam tubuh kemudian dikeluarkan kembali. Penelitian relevan.
Penelitian oleh Mandasari et al. 2021 tentang pengembangan media pembelajaran interaktif konfigurasi elektronik otomatis mata pelajaran IPA di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, penelitian oleh Octavia et al. 2021 tentang pengembangan media e-learning berbasis aplikasi artikel Storyline untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik sekolah menengah atas. Yang ketiga, penelitian oleh Sindu et al. 2020 tentang penerapan efektivitas artikel Storyline 3 pada objek belajar pada kognitif siswa pada kursus sistem komputer dasar. Dan keempat, penelitian oleh Lun dan Chivin 2022 tentang Storyline dalam pendidikan guru alam, pendekatan koherensi antara teori dan praktek. Yang kelima, penelitian oleh Uzunos tahun 2018 tentang pengajaran konseptual berbasis scientific storyline dan teks perubahan konseptual, konsep paralel garis lintang. Kerangka berpikir. Masalah, terdapatnya guru yang masih menggunakan media pembelajaran konvensional. Teknologi pada media pembelajaran interaktif kurang dimanfaatkan guru. Siswa kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Solusinya, melakukan pengembangan media pembelajaran berbasis artikel Storyline pada materi sistem pernafasan manusia. Harapan penelitian dengan menggunakan media pembelajaran berbasis artikel Storyline diharapkan media yang dikembangkan dapat layak digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran menggunakan teknologi menjadi lebih interaktif. Peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran IPA. Teori belajar pendukungnya adalah 1. Teori pemrosesan informasi Gagne berkaitan dengan media artikel Storyline. Kedua, teori pembelajaran David Ausubel berkaitan dengan hasil dari mengaitkan beragam informasi baru dengan konsep yang relevan. 3. Teori behaviorisme Thorndike berkaitan dengan pengalaman pembelajaran yang dapat merangsang minat belajar siswa. Penelitian relevan. Penelitian Mandasari et al. 2021 media pembelajaran interaktif elektronik berbasis artikel Storyline berhasil meningkatkan minat dan motivasi bagi peserta didik dalam materi konfigurasi elektron kelas 10 SMN 1. Wonoayu Sidoarjo. 2. Penelitian Octavia et al. 2021 media pembelajaran e-learning berbasis artikel Storyline untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA negeri telah dinyatakan valid, praktis, dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Ketiga, penelitian Sindu et al. 2020 mengaruh yang signifikan terhadap penerapan objek pembelajaran berbasis artikel Storyline 3 terhadap kemampuan kognitif pada mata kuliah sistem komputer dasar. Yang keempat, penelitian oleh Lun dan Chivin tahun 2002 tentang Storyline Approach atau TSA dapat membantu siswa untuk mencurahkan lebih banyak perhatian untuk memperbaiki kurangnya pengetahuan teoritis mereka. Kelima, penelitian Uzunos tahun 2018 mempersiapkan teks perubahan konseptual metode scientific storyline untuk menentukan miskonsepsi terkait pelajaran geografi. Kelas 11. Bab 3, metode pengembangan. Jenis pengembangan adalah pengembangan. Waktu dan tempat pengembangan. Tahun ajaran 2021 sampai 2022 semester genap di SMPN 1 Kadur. Desain pengembangan, model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan 4D. Prosedur pengembangannya ada 4, yaitu ada define pendefinisian, ada desain perencanaan, ada develop pengembangan disseminate, ada penyebarluasan. Uji coba produk. Subjek uji coba, populasi siswa kelas 8 berjumlah 5 siswa, sampel 5 siswa kelas 8. Jenis data pengembangan berupa data persentase, instrumen uji coba, lembar validitas ahli media. Ditujukan untuk mengetahui uji kelayakan media pembelajaran berbasis artikel Storyline, lembar respon siswa, lembar respon guru, menggunakan angket dengan format checklist dengan beberapa pertanyaan. Lembar respon siswa juga menggunakan format yang sama, yaitu menggunakan angket dengan format checklist dengan beberapa pertanyaan. Teknik pengumpulan data uji yang menggunakan wawancara, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis hasil uji coba. Uji validitas. Untuk mengetahui uji validitas, maka menghitung menggunakan rumus P skor yang diperoleh validator dibagi skor maksimum dikali 100%. Untuk mengetahui uji respon guru, maka menggunakan rumus persentase respon jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum dikali 100%. Untuk mengetahui
uji respon peserta didik, maka menggunakan rumus persentase respon jumlah skor dibagi jumlah skor maksimum dikali 100%. Di sini ada tabel persentase dan keterangan. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.